Selamat datang lagi nih di pembahasan mendalam kita. Kali ini, wah ada hasil yang cukup bikin kaget ya dari BRI Super League 2025-2026. Kita udah kumpulin nih rangkuman dari bola.com, satumedia.id, Bolanet, Kompas Bola, sama Good Stats. Topiknya, tim promosi Persijap Jepara berhasil ngalahin juara bertahan 2 kali, Persib Bandung. Skornya 2-1. Oke, jadi tujuan kita hari ini, kita mau bedah nih. Apa aja sih fakta kunci dari kemenangan dramatis Persijap ini? Kenapa ini jadi penting? Terus artinya apa buat kedua tim di awal musim ini gitu kan? Pertandingannya sendiri wah penuh drama ya, apalagi di menit-menit akhir itu. Langsung aja yuk kita gali bareng-bareng. Oke, poin utamanya dulu nih. Persijap Jepara, tim yang baru aja balik ke kasta tertinggi sejak 2014 ya. Iya, lama itu 2014. Mereka menang 2-1 lawan Persib. Mainnya di kandang sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Itu kejadiannya Senin kemarin, 18 Agustus 2025. Pekan kedua Liga udah bikin gebrakan. Betul. Dan ini bukan sekedar menang biasa loh. Ada nilai sejarahnya loh. Kalau kita lihat catatan pertemuan mereka, sejak 2011 gitu ya, dari 4 kali ketemu, Persijap ini belum pernah sekalipun menang lawan Persib. Hasilnya tuh 2 kali imbang, 2 kali Persib yang menang. Jadi kemenangan kemarin itu benar-benar mutus rekor buruk mereka. Apalagi setelah 11 tahun kan, mereka nggak ketemu di Liga. Wah, oke. Pertandingannya sendiri gimana? Katanya ketat banget ya. Gol Persijap kan dicetak Carlos França dulu ya, menit 68. Tapi klimaksnya itu bener-bener di injury time. Gila sih. Iya. Persib sempat dapat penalti kan, diambil sama William Barros. Masuk. Itu menit 90+2. Skor jadi 1-1. Udah mikir, wah bakal seri nih kayaknya. Nah, itu dia. Kirain udah aman buat Persib, minimal 1 poin. Tapi disitulah letak dramanya. Cuma, selang semenit gitu ya, menit 90+4. Tiba-tiba Syudi Abdallah cetak gol buat Persijap, jadi 2-1. Benar-benar comeback instan yang, pasti nyesep banget buat Persib. ini menarik nih. Ada beberapa sumber kita yang nyebut soal fenomena hantu injury time Persijap. Jadi ini bukan pertama kalinya ya? Bukan. Di pertandingan sebelumnya lawan PSM Makassar, mereka juga gitu. Cetak gol penyama kedudukan di menit 90+9. Telat banget kan itu? Sekarang lawan Persib, gol kemenangan malah datang di menit 90+4, pas setelah Persib nyamain skor. Jadi ini cuma kebetulan aja di awal musim, atau gimana nih menurut Anda? Apa emang ada pola? Kalau udah 2 kali beruntun cetak gol krusial di menit-menit akhir gitu, kayaknya sih lebih dari sekedar kebetulan ya. Ini nunjukin mentalitas, semangat juang Laskar Kalinyamat. Julukan Persijap itu kayaknya emang kuat banget. Nggak nyerah sampai peluit akhir. Ini bisa jadi senjata mereka loh musim ini. Bikin lawan deg-degan sampai akhir. Ngomongin gol nih, kita harus bahas juga Carlos França. Dia kan yang buka skor buat Persijap. Pemain ini, datang dengan ekspektasi gede banget ya. Gede banget. Nilai pasarnya itu loh disebut-sebut 9,65 miliar. Itu kan termasuk salah satu yang termahal di liga kita. Fantastis angkanya. Dan dia kayaknya mulai nunjukin kualitasnya ya. Iya, sejauh ini sih gitu. Gol kemarin itu gol keduanya dari 2 pertandingan awal. Tentu ini baru permulaan ya. Tapi buat Persijap, investasi mahal ini mulai kelihatan hasilnya. Dia bisa jadi pembeda. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Persib. Gimana tuh reaksi mereka setelah kalah mengejutkan gini? Pelatihnya, Bojan Hodak, katanya cukup keras ya komentarnya. Keras dan sangat kritis ke timnya sendiri. Hodak belak-belakan ngakuin kalah, dan dia nunjuk ada 3 kesalahan fatal yang jadi penyebabnya. Yang paling dia soroti itu gol kedua Persijap. Dia sampai bilang itu gol bodoh. Kenapa? Ya karena terjadinya itu cuma sesaat setelah Persib susah payah nyamain kedudukan. Ini kayaknya nunjukin ada masalah fokus atau organisasi pertahanan di momen genting gitu. Selain itu, Hodak juga nyinggung soal serangan Persib yang kurang kreatif dan penyelesaian akhirnya tumpul. Wah, cukup pedas ya kritikannya. Tapi dia masih respect kan sama Persijap? Oh iya? Hodak tetap muji perjuangan Persijap dan bilang atmosfer stadionnya bagus. Cuma ya itu, kekalahan ini langsung ada buntutnya. Bobotoh, supporter Persib, karena ekspektasinya tinggi banget. Mereka udah mulai tuh kritik beberapa pemain di media sosial.
Ada nama Hen-Hen Herdiana disebut, terus pemain asing kayak William Marsilio, bahkan Kapten Mark Klok juga kena. Ini nunjukin tekanan jadi juara bertahan itu berat banget buat Maung Bandung. Pemainnya sendiri, si Beckham Putra, juga ngaku kecewa kan karena target curi poin tandang gagal total. Wajar sih tekanannya, namanya juga juara bertahan 2 kali. Kalah sama tim promosi, apa lagi caranya gitu? Pasti jadi sorotan tajam. Oke, jadi kalau kita rangkum nih poin-poin penting dari laga ini, pertama, jelas kemenangan bersejarah buat Persijap. Kedua, potensi ancaman Persijap di menit-menit akhir, hantu injury time itu tadi. 4. Ini mungkin yang paling krusial buat Persib. Alarm bahaya nih soal kesalahan-kesalahan mendasar dan juga tumpulnya lini serang mereka. Iya, benar. Ini jadi catatan penting banget buat Persib ya. Banget. Implikasinya jelas, apalagi mereka kan mau main di AFC Champions League 2 ya, mewakili Indonesia. Kesalahan elementer kayak pas gol kedua Persijap itu, wah, di level Asia itu nggak bisa ditolerir sama sekali. Ini jadi PR besar buat Bojan Hodak buat cepat-cepat benehin timnya. Nggak ada waktu lama-lama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat status Persijap ini kan tim promosi ya, sementara Persib itu juara bertahan yang kuat banget. Pertanyaannya, apakah kemenangan mengejutkan Persijap ini cuma anomali aja di awal musim, kayak kejutan sesaat gitu? Atau jangan-jangan ini sinyal awal kalau peta kekuatan BRI Super League musim ini bakal lebih dinamis, lebih nggak ketebak dari yang kita kira? Sesuatu yang patut Anda cermati lebih lanjut nih perkembangannya.